ionkan H plus tambah Cl min. H plus ini namanya asam. Cl min tadi namanya apa? Ya, klorida. Klorida. Jadi namanya asam klorida. Oke. Berikut contoh kedua. Misalnya H2SO4. H2SO4 berarti kalau kita ionkan H2SO4 ionkan jadinya adalah H plus tambah SO42 min. H plus ini adalah asam. SO42 min lihat di tabel. Apa? Kita ketemu di tabel anion ya, namanya sulfat. Namanya adalah asam sulfat. Oke, paham? Sekarang kalau kita kasih dari nama ke rumus. Dari nama ke rumus, misalnya kita buat asam fosfat. Nah, berarti asam itu apa tadi? Asam adalah H plus. Fosfat, coba lihat di tabel. Oke, fosfat itu apa rumusnya? PO43 min. Nah, sekarang kita jadikan senyawa, berarti H punya 1 kasih ke PO4, PO4 punya 3 kasih ke H. Jadinya adalah H3PO4. Nah, ini adalah asam fosfat. Oke, kalau satu lagi misalnya asam sulfida. Nah, asam itu adalah H plus. Sulfida, lihat di tabel, adalah S2 min. Nah, kalau digabung menjadi H2S. Ini adalah asam sulfida. H2S ini kalau kita makannya kekenyangan, terus sering buang angin, nah kandungannya adalah H2S. Jadi kentut itu adalah kandungannya H2S. Oke, selesai? Paham ya? Oke, sedikit lagi kita masuk untuk tata nama senyawa basa. Oke, untuk basa, bukan basah ya, tapi basa. Oke, basa secara pengertian adalah jika di dalam air, dilarutkan dalam air, akan menghasilkan kation. Kation ini berarti ion positif dan OH-. Jadi jika ada OH di belakangnya, itu biasanya senyawa basa. Jadi basa itu adalah senyawa yang jika kita larutkan dalam air akan menghasilkan kation, berarti ion positif atau logam, dan OH-. Oke, contohnya NaOH. Jadi semua yang ada OH di belakangnya itu adalah basa. NaOH kalau kita ionkan NaOH diionkan jadinya Na plus tambah OH-. Ya, ini Na-nya 1, OH-nya karena tidak dikurung berarti 1. Jadi 1 punya Na kasih ke OH, 1 punya OH kasih ke Na. Jadinya Na plus tambah OH-. Nah, inilah yang menyebabkan dia basa. Oke, atau contoh lain misalnya AlOH 3 kali. AlOH 3 kali. Ini Al berapa ini? 1. OH-nya berapa? 3, karena ada tanda kurung di luarnya 3, berarti OH-nya 3. Kalau kita jadikan ion berarti Al3 plus tambah OH-. Oke, ini yang menandakan dia senyawa basa. Paham ya? Nah, sekarang kita kasih nama. Oke, tata cara penamaan. Ini pengertiannya. Nanti ini kalian bahas lagi di kelas 11, lebih banyak lagi. 1 bab sampai ke reaksi-reaksinya dan menghitung pH-nya. Oke, kalau kita berikan tata nama, berarti formulanya adalah nama kation ditambah dengan OH-. OH- itu disebut dengan hidroksida. Jadi bukan basa ya, tapi hidroksida. Maka kalau kita bercontoh, misalnya NaOH, berarti kita ionkan dulu seperti tadi NaOH
Na plus tambah OH min. Oke, Na plus adalah natrium. OH min ini dia, hidroksida. Jadi namanya adalah natrium hidroksida. Oke, sama dengan yang tadi misalnya AlOH 3 kali. Kalau kita ionkan berarti Al3 plus tambah OH min. Jadi Al3 plus adalah aluminium, OH min adalah hidroksida. Jadi namanya aluminium hidroksida. Oke, ini termasuk salah satu obat sakit mah. Paham ya? Kalau sekarang dia kita balik dari nama ke rumus. Misalnya berikanlah rumus dari barium hidroksida. Nah, seperti ini. Berarti barium dulu. Barium golongan berapa? Golongan 2 ya. Berarti Ba2 plus ditambah hidroksida tadi adalah OH min. Kalau ini kita gabung, 2 kasih ke OH min, 1 kasih ke Ba. Jadi hasilnya adalah BaOH, dia dapat 2 dari Ba, berarti BaOH 2 kali. Itu adalah barium hidroksida. Oke, cukup paham dan mengerti. Kalau sudah paham, kalian bisa mencoba beberapa soal yang sudah ada di modul. Sebenarnya ibu nggak minta kalian untuk mengumpulkan, tapi diharapkan kalian mengerjakan sebagai latihan-latihan jika beberapa hari ke depan kita akan adakan ulangan. Oke, dicoba benar-benar di rumah. Latihan-latihan itu sebisanya kalian. Kemudian kalau kalian tidak paham, ya silakan bertanya kembali. Nanti akan bantu untuk menjelaskan pertanyaan yang belum kalian paham. Nah, terakhir, ini sedikit aja ya, karena ini senyawa-senyawa yang umum dan senyawa organik ini nanti di kelas 2 semester 1 dipelajari lagi. Jadi tata nama senyawa organik, senyawa organik ini adalah senyawa-senyawa yang terdapat dalam makhluk hidup, misalnya manusia, tumbuhan, hewan. Misalnya dia mengandung mengandung karbon, itu namanya senyawa organik. Senyawa organik ini nanti namanya khusus akan diberikan di kelas 11. contohnya CH4 ini senyawa organik karena ada C. CH4 ini namanya nanti metana. Dari mana dapat metana ini? Nanti di kelas 11 saja lah ya. Ini adalah gas LPG atau nama biasa. Kemudian senyawa-senyawa yang umum deh, misalnya CH3, CH2OH. Nah, ini yang alkohol. Ini umum saja deh, tidak terlalu ada aturan penamaannya. Aturan penamaannya ini nanti di kelas 11 saja. Atau misalnya ada lagi CH2O. Nah, ini untuk pengawet mayat, formalin dan sebagainya. Kemudian senyawa-senyawa yang umum misalnya H2O. H2O itu bukan asam, tapi H2 itu adalah air. Itu namanya senyawa dengan tata nama Arifia. Oh, sebenarnya ada 2 ya. Yang semua ini kita pelajari adalah tata nama berdasarkan IUPAC. IUPAC, lihat pengertiannya di modul atau di LKS. Jadi yang tadi Bu ajarkan mulai dari tata nama kovalen, ion, poliatom, asam, basa, organik, itu tata nama berdasarkan IUPAC. Ada lagi satu lagi namanya Arifial. Arifial ini atau tata nama dagang. Arifial tata nama dagang biasanya. Dagang itu tata nama yang biasa kita sebut sehari-hari. Misalnya H2O itu namanya air biasa. Oke, berarti selesai semua. Ibu sudah ajarkan tata nama senyawa sederhana. Ada 3 video yang sudah Ibu sampaikan. Kalian belajar dulu benar-benar, kerjakan latihannya,
Kalau tidak bisa boleh bertanya, pahami. Mungkin hari Jumat kita akan coba ulangan lagi, mudah-mudahan bisa ya. Jadi walaupun kalian banyak tugas dari guru-guru yang lain, rasanya dengan materi yang sudah diberikan, dengan bantuan modul dan bantuan video ini, Ibu berharap materi kimia itu tidak sulit, tapi bisa jadi lebih mudah agar kalian bisa ikut ulangannya pekan depan. Ingat, materi yang sudah Ibu ajarkan tidak akan lagi Ibu ulang di sekolah. Oke, terima kasih, sampai ketemu.